Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Perkenalkan nama saya Anissa Sri Lestari. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di Amerika Serikat. Saya Eva Novitasari akan mempresentasikan sistem pendidikan. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Yusuf. Saya akan melanjutkan yaitu kesimpulan. Saya Elva Mahfudoni akan mempresentasikan sejarah pendidikan di Amerika. 1. Zaman kolonial. Pendidikan di Amerika Serikat diawali di bawah kolonial Inggris. Pranata sosial dan koloni Spanyol dan Perancis yang terbentuk di wilayah Amerika telah runtuh sepenuhnya atau berasimilasi dengan perkembangan yang berasal dari Inggris. I.N. Tut dan Don Adam mengatakan bahwa pemerintah Inggris menuntut hak teritorial untuk semua daerah yang diserahkan kepada 13 kolonial untuk menyusul perang kemerdekaan. Selanjutnya, I.N. Tut dan Adam mengatakan bahwa perang kemerdekaan menandai putusnya keterikatan budaya dan politik Amerika dengan Inggris. Perang itu berkobar karena gagasan politik liberal yang telah mengakibatkan revolusi Prancis dan mendorong gerakan liberal besar-besaran yang mencapai klimaks di Eropa utama pada 1848. 2. Gerakan Public School. Rakyat Amerika berhasil memperoleh kemerdekaannya dan membentuk negara Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Iklim kemerdekaan ini berdampak pada perubahan pola pendidikan di Amerika. Pendidikan yang bersifat elitas diubah. Pada masa ini muncullah gerakan public school yang bersifat terbuka untuk semua anak kulit putih atau anak kulit putih baik pria maupun wanita. Public school dibentuk dan dirancang untuk membentuk kompetensi dan keterampilan dasar warga negara. Upaya pengembangan public school telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Sebagai masyarakat setuju dengan campur tangan dan intervensi pemerintah dalam pengembangan public school. Public school dibiayai oleh pemerintah lokal, pemerintah negara bagian, atau pemerintah federal. Pembiayaan itu diambil dari pajak. Mengingat kegiatan pendidikan dibiayai dari pajak, maka para pembayar pajak akan mempengaruhi bagian dan untuk apa saja untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan. 3. Pendidikan pengetahuan abad 19 periode reformasi. Pada abad 19, public school terbesar di seluruh Amerika, tetapi ironisnya tenaga pendidik dan fasilitas penunjang pendidikan ketika itu sangat minim. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah reformasi di bidang pendidikan yang berhasil memunculkan gerakan yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda keinginannya. 4. Pendidikan awal abad 20. Periode progresif. Pada zaman progresif terjadi sentralisasi pengawasan dan elaborasi dalam sistem pendidikan di pendidikan common school. Para ahli pendidikan menggunakan kekuatan negara untuk memperkuat posisi. Misalnya, untuk memperoleh sertifikasi dana, standarisasi fasilitas dan kurikulum. Pada masa ini muncul pemikiran bahwa common school tidak hanya membekali siswanya dengan pendidikan besar di bidang 3R, reading, writing, arithmetic,
5. Periode fermentase. Pada tahun 1950-an, masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang religius. Gerakan fermentase generasi terakhir dalam sejarah pendidikan Amerika diawali pada 1958 sampai tengah tahun 1970-an. Pada masa ini terjadi reformasi di bidang pendidikan yang berciri lebih menekankan fungsi pada tujuan pendidikan. Sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di Amerika Serikat. 1. Faktor sejarah. 2. Faktor geografis dan demografis. 3. Faktor kependudukan. 4. Faktor perilaku. Faktor sejarah. Penduduk pertamanya atau asli negara Amerika Serikat adalah Indian, tetapi penduduk Indian semakin tahun semakin berkurang jumlahnya. Misalnya tahun 1999 berkurang sekitar 2 juta atau 1% dari penduduk asli di daerah Alaska. Sementara imigran pertama di luar India datang dari Britania, disusul kemudian dari Jerman, Skandinavia, Eropa Selatan dan Eropa Timur. Imigran terus berkembang berdatangan di Amerika Serikat. Tidak hanya dari negara-negara Eropa, tetapi juga dari negara-negara Asia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di samping itu, keturunan para budak yang diimpor dari benua Afrika di masa lalu membentuk kelompok minoritas kulit hitam yang diimpor dari benua Afrika. Di masa lalu membentuk kelompok minoritas kulit hitam yang jumlahnya cukup signifikan. Penduduk kulit putih itu yang dianggap kelompok minoritas yang mencapai kurang lebih 87%, sementara penduduk kulit hitam 11% dan imigran Asia dan lain 2%. 2. Faktor geografis dan demografis. Kombinasi karakteristik geografis dan demografis. Pertama, negara bagian Alaska adalah daerah paling luas sekitar 590.000 mil, tapi penduduk yang terkecil jumlahnya yaitu sekitar 406 orang. Alaska bagian Rhode Island yang merupakan yang terkecil, luas daerah sekitar 1,214 mil dan berpenduduk terdapat di Amerika Serikat yaitu mendekati 1.000 jiwa per kilometer persegi. Kedua, negara bagian California berkependudukan kurang lebih 33 juta orang, yang tertinggi di antara negara-negara bagian dan kepadatan penduduk sekitar 195 orang per kilometer persegi. Ketiga, New York, Washington DC, Chicago, Detroit, dan Los Angeles adalah daerah padat tetapi tempat terkonsentrasi para penganggur, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa bertahan berbahasa Inggris, dan minoritas etnis yang diiringi pula oleh masalah-masalah sosial ekonomi. 3. Faktor kependudukan. Ada 2 masalah kependudukan. Pertama, besarnya jumlah anggota keluarga di Amerika Serikat menentukan kebijaksanaan pendidikan. Perkembangan jumlah keanggotaan keluarga menurun secara drastis pada tahun ke tahun. Dalam riset nasional pendidikan di Amerika tahun 1970 ditemukan bahwa bangsa Amerika sangat tertinggal dalam pelajaran matematika dan juga mengalami kemerosotan dalam nilai respek atau rasa hormat. Akibatnya, tanpa nilai respek, guru-guru ataupun orang tua sang kesulitan dalam menjalankan aspek belajar dan mengajar. Upaya yang dilakukan ketika itu adalah memfokuskan program pendidikan pada kedua hal tersebut. Dengan demikian, bahwa pendidikan terhadap nilai respek merupakan salah satu fondasi penting
bagi pendidik secara menyeluruh. Kedua masalah kependudukan lain ialah semakin berkurangnya orang yang bergerak di bidang pertanian sebagai buruh pengasuh pertanian blue collar. Kira-kira 50% penduduk bekerja sebagai white collar, mulai dari juru tulis sampai dengan tenaga profesional. Jumlah tenaga juga semakin meningkat sementara tingkat pengangguran relatif masih tinggi. Ketiga, pendidikan di Amerika Serikat dilandasi oleh pemikiran bahwa pendidikan harus menyeluruh untuk pria dan wanita, orang kaya maupun miskin. Pendidikan juga tidak boleh mempersoalkan masalah perbedaan agama, ras, golongan, dan etnik. Sesuai paham kapitalis yang dianut, maka penyelenggaraan pendidikan di Amerika Serikat memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi di dalamnya. Degradasi budaya dan moral bangsa. 4. Faktor perilaku. Ada seperangkat nilai yang merupakan sumber perilaku dan sikap orang Amerika yang mempengaruhi pendidikannya, yaitu 1. Berorientasi pada prestasi kerja individual. 2. Bekerja atau melakukan kegiatan sebagai nilai kesusilaan. 3. Berorientasi pada efisiensi nilai praktis dan kegunaan. 4. Berorientasi pada masa yang akan datang sebagai suatu kemajuan. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum: 1. Untuk mencapai kesatuan dalam kebinakaan. 2. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. 3. Untuk membantu mengembangkan individu. 4. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan 5. Untuk mempercepat kemajuan nasional. Sistem pendidikan. Setiap negara bagian menyelesaikan kependidikan secara gratis bagi anak-anak sekolah negeri mulai dari taman kanak-kanak ditambah 12 tahun pada jenjang-jenjang berikutnya. Sungguh pun, undang-undang tidak sama di antara negara-negara bagian, tetapi pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi anak-anak dari remaja dari umur 6 atau 16 tahun. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat. Akan tetapi, jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat mulai pendidikan dari jenjang kindergarten, usia 5-6 tahun, hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12, usia 18 tahun. Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar 500 triliun US dollar untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah. Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola Agustiarsyah Nur 2001,15 sebagai berikut. 1. Taman kanak-kanak, pendidikan dasar, grade 1-8 plus 4 tahun SLTA. 2. Taman kanak-kanak pesekolah dasar, grade 1-6 tahun plus 3 tahun SLTP plus 3 tahun SLTA. 3. Taman kanak-kanak pesekolah dasar, grade 1-4 tahun atau 5 plus 5 tahun SLTP plus 4 tahun SLTA. 4. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak plus 12 tahun, pada beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi, junior atau community college sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar menengah. Dengan mengikuti 4 pola pertama, pada umumnya seorang siswa menamatkan pendidikan pada umur 17-18 tahun. Saya akan melanjutkan yaitu kesimpulan. Sebagian hasil emansipasi yang sejak lama diperjuangkan di Amerika. Hampir semua wanita sudah mendapat pendidikan yang sama dengan pria, dan selanjutnya kebanyakan wanita sudah mendapat tempat yang sangat luas dalam lapangan kerja, baik bagi mereka yang belum berkeluarga maupun yang sudah. Sistem pendidikan Amerika Serikat memiliki berbagai badan-badan resmi yang berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pendidikan. Badan-badan itu antara lain adalah
the National Assessment of Educational Process, the Office of Educational Research and Improvement, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang dikumpulkan, diketahui bahwa kualitas pendidikan Amerika Serikat mengalami kemunduran yang cukup serius. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.